Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTubeku Darmoyo Ramli. Dan di kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi pengalaman nih seputar bagaimana cara nyembuhin jerawat. Jadi kalau teman-teman sudah pernah melihat video saya yang berjudul mengobati jerawat dengan clindamycin, itu memang benar terbukti. Dan sekarang juga saya ingin kembali menyampaikan kepada teman-teman nih bahwa obat ini manjur banget. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-DM di Instagram saya di @darmoyoramli. Teman-teman bisa cek di sana. Jadi banyak teman-teman nih mungkin sudah menonton video saya di YouTube dan banyak ke DM di Instagram dan banyak tanya-tanya di sana. Katanya, Bang, saya sudah beli kapsul clindamycin yang 300 mg nih, tapi bukan dari pabrikan Dexamedica gitu. Sementara saya nganjurin sih beli clindamycinnya dari pabrikan yang Dexamedica karena cocok banget dan ampuh gitu loh. Soalnya kata kawan-kawan juga kan ada yang kapsulnya berwarna putih, katanya kapsul ini efeknya seperti mual atau kurang tahu juga, maksudnya ada efek samping dari penggunaan clindamycin. Sementara saya nganjurin sih menggunakan kapsul clindamycin yang dari pabrikan dari Dexamedica. Jadi aku anjurin sih buat teman-teman beli aja clindamycin yang generik yang 300 mg yang dari Dexamedica. Teman-teman bisa belinya di apotek Kimia Farma. Memang sih beberapa waktu yang lalu sangat susah sekali atau menemukan kapsul clindamycin yang dari Dexamedica. Saya juga di sini kesusahan mencarinya, sementara saya sudah tidak menggunakan kapsul ini lagi. Cuma ada sih kawan di sekitar kawan yang minta tolong buat cariin kapsul clindamycin yang dari Dexamedica ini. Harganya sih masih sama umum, masih sekitar 14.000 sampai 18.000 per kapletnya. Ada isi 10 kapsul. Jadi teman-teman bisa nyoba nanti di Kimia Farma. Waktu itu sih susah, tapi kalau pengen maksudnya kalau teman-teman ingin mendapatkan kapsul ini, teman-teman bisa datangnya pas waktu malam hari atau seolah-olah teman-teman itu sudah pernah beli obat ini gitu. Jadi jadi petugasnya tidak merasa curiga gitu. Meskipun tidak dianjurkan ya, memang harus menggunakan resep dokter. Tapi waktu itu sih saya tidak menggunakan resep dokter dan tanya sama petugasnya, Kak, beli kapsul clindamycin yang generik yang dari Dexamedica. Nah, beberapa kali memang nggak ada, tapi nggak tahu kenapa mungkin sekitaran 2 minggu yang lalu saya beli di apotek Kimia Farma, di salah satu apotek Kimia Farma. Ada ternyata, dan pas kebetulan memang dari Dexamedica. Memang sih sebenarnya ada beberapa dari pabrikan, ada yang berwarna putih kalau nggak salah dari kurang tahu ya, novel lagi itu ya. Jadi aku anjurin sih yang dari Dexamedica karena menurut saya tidak ada efek sampingnya. Jadi pas waktu ada saya langsung beli nih. Cara beli banyak kali, ada beli 4. Nggak tahu sih, saya sih sudah nggak menggunakannya ya. Dan buat teman-teman yang sudah menggunakan ini, lebih baik sih cukup menggunakan 1 kaplet saja. Waktu itu saya membeli 4 kaplet ini dan mungkin belum diperlukan lah untuk saya konsumsi ya. Dan buat teman-teman yang lagi pengen ngobatin jerawat dengan menggunakan kapsul clindamycin ini, aku saranin sih teman-teman cukup menggunakan 1 kaplet saja. Dan kalau di video sebelumnya saya mengkonsumsi kapsul clindamycin ini jadi sehari 3 kali, jadi pas waktu pagi, siang, dan malam, dan ada jeda waktu 2 jam setelah atau sebelum makan. Tapi kalau menurut aku buat kalian pemula, untuk menghindari seperti efek samping atau overdosis segala macam, mendingan aku saranin sih sehari cukup 1 kali aja pas waktu mau tidur. Tapi rutin, jadi sekitar ada 10 hari ini nih dihabisin. Jadi jangan setengah-setengah. Memang sih ada kawan menggunakan kapsul clindamycin ini, pertamanya, Bang, kok gak sembuh-sembuh, jerawatnya masih ada. Tapi aku saranin sabar aja.
teman-teman habisin aja dulu rutin sehari sekali aja, jadi sampai ada 10 hari. Nah mungkin sekitaran di kapsul yang ke-9 mungkin teman-teman sudah bisa merasakan perubahannya. Memang sih jerawat-jerawat itu mengering, dan kalau teman-teman pas waktu lagi iseng-iseng nih, misalkan lagi iseng terus kayak gini, itu jerawatnya itu pada keluar-keluar seperti komedo gitu. Jadi memang mujarab banget dan halus, memang halus. Jadi teman-teman memang aku rekomendasiin sih menggunakan obat clindamycin yang 300 mg yang bisa dibeli di apotik Kimia Farma, tapi aku saranin yang dari pabrikan Dexamedica ya. Jadi mujarab banget obat ini. Oh ya, dan lagi teman-teman menghindari nih, aku beberapa kali sih sempat pernah bilang di video sebelumnya kalau jerawat bisa timbul dengan kita sering mengkonsumsi atau pernah mengkonsumsi mie instan. Jadi waktu sekitar berapa minggu itu saya mengkonsumsi coba-coba nih mie instan, apakah benar dengan mengkonsumsi instan wajah kita jadi berjerawat. Memang benar. Jadi waktu itu di sebelah sini ada jerawat 2, tapi sekarang udah sembuh dan ya pengen mengkonsumsi itu, cuma saya nggak mengkonsumsi ini lagi. Jadi pas waktu sekitar mungkin udah 9 bulan aja, dari bulan Januari, hampir 1 tahun ya mungkin dari video itu ya. Dan teman-teman juga hindari jangan menggunakan krim apa-apa dulu. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan skincare, krim pas waktu habis mandi, krim segala macam, mendingan teman-teman hentikan dulu menggunakan krim, apalagi yang kandungannya minyak ya. Jadi aku saran sih buat sementara untuk menyembuhkan jerawat, sehabis cuci muka teman-teman cuci muka gitu, nggak usah heboh cuci mukanya atau terlalu keras, karena bisa mengakibatkan kulit lecet yang nanti berdampak akan membekas berwarna hitam pada wajah teman-teman. Jadi aku saranin sih habis cuci mukanya dengan santai aja, pelan-pelan aja. Setelah itu di handuk, nggak usah digosok handuknya, di tepuk-tepuk aja handuknya sampai airnya mengering. Habis itu teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan menggunakan bedak bayi. Nah, dan gak semua bedak bayi Johnson ini bagus sih buat kulit. Ada yang bedak bayi, ada beberapa varian atau warna dari bedak Johnson Baby ini yang beberapa warna, ada yang warna putih, biru, ungu, tapi yang paling cocok menurut aku yang warna pink, karena waktu itu pernah aku ganti bedak bayi yang warna putih, ternyata malah justru bikin jerawat, jadi kulit malah justru kasar. Saya kurang tahu juga, dan kayaknya saya lebih cocok dengan yang menggunakan bedak Baby Johnson yang warna pink. Dan teman-teman sebaiknya sih membelinya yang ukuran paling kecil, karena nggak tahu kenapa meskipun yang ukurannya lebih besar ada lebih hemat. Waktu itu saya pernah beli ini ukurannya lebih besar, memang sih di sini ada tulisan hematnya, lebih hemat, ekstra 25 gram katanya. Tapi teman-teman jangan tergiur karena kelembutannya beda ternyata. Saya kurang tahu juga, ataukah memang perasaan saya menggunakan bedak bayi ini, tapi menurut aku beda gitu rasanya di wajah. Kalau bedak bayi yang kecil ini itu langsung bagus gitu, halus di kulit muka gitu. Tapi kalau yang besar ini bubuknya agak lumayan lebih kasar dibandingin dengan ukuran yang lebih kecil ini. Jadi aku saranin sih buat teman-teman, mendingan setelah habis cuci muka aplikasikan dengan menggunakan bedak bayi Baby Johnson yang berwarna pink ya. Oh ya, terus ada yang tanya lagi nih di Instagram, ada yang tanya lagi, Bang, cuci mukanya menggunakan apa? Nah, kalau saya menggunakan dari dulu sih menggunakan cuci mukanya sabun batangan dari Sari Ayu. Itu sabun jerawat dari Sari Ayu. Dan itu ada 2 varian, ada yang batangan, ada yang juga berbentuk krim, ada yang berbentuk di dalam tub itu. Dan aku saranin sih teman-teman mendingan menggunakan yang sabun batang, karena malah justru menggunakan sabun yang berbentuk krim itu yang dalam wadah botolan itu seperti sabun-sabun krim yang lain, sabun wajah yang lain, malah justru menimbulkan jerawat. Saya kurang tahu juga, dan lebih baik menggunakan sabun yang batangan. Dan memang kalau sabun krim itu memang kurang tahu ya campurannya dan terlalu berbau wangi. Kalau yang batangan itu seperti jamu-jamuan. Jadi aku saranin sih
eh, teman-teman menggunakan yang sabun batang sari ayu. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan sabun batang sari ayu. Bisa teman-teman beli di toko-toko obat atau supermarket. Bisa dicari di bagian sabun-sabun batang itu, harganya sekitar 23 sampai 24 ribuan gitulah satu per batang itu. Teman-teman bisa mencobanya dan bagus juga itu sabunnya. Jadi gitu aja sih buat efektif. Untuk sementara teman-teman jangan menggunakan krim-krim dulu untuk mengobatin jerawat. Yang penting jerawatnya sembuh dulu. Setelah jerawat udah bersih atau udah sembuh, teman-teman boleh deh menggunakan krim apa aja atau skincare apa aja yang teman-teman suka, karena jerawatnya kan udah normal, maksudnya jerawatnya kan udah sembuh dan kulit menjadi normal lagi nih, teman-teman bisa menggunakan skincare yang lain. Oh ya, dan selama pengobatan menyembuhkan jerawat, ada baiknya sih teman-teman juga menghindari yang menggunakan hand body. Biasanya kan teman-teman kalau habis mandi biasanya menggunakan hand body. Kalau menurut aku sih jangan dulu, karena nggak tahu kenapa hand body itu malah justru bikin coba aja deh teman-teman, bisa kalau kalian teman-teman lagi hand bodyan, biasanya kan tangan-tangan suka pegang-pegang pipi. Nah itu malah justru nggak bagus di kulit wajah. Jadi aku saranin sih untuk sementara aja teman-teman jangan menggunakan hand body apapun. Terus penggunaan minyak rambut yang menurut teman-teman cocok dan nggak bisa, maksudnya nggak menimbulkan jerawat di wajah teman-teman. Biasanya kan minyak rambut bikin berminyak. Untuk sementara aja sekitar 2 mingguan atau paling paling cepat semingguan, teman-teman bersabar dulu, habisin dulu kapsul clindamycinnya selama ini kan 10 hari, berarti ya selama 10 hari. Setelah sembuh atau menurut teman-teman sudah normal kembali kulit teman-teman bisa menggunakan krim apa aja lah. Dan jangan lupa sering-sering makan buah-buahan dan jus yang mengandung khususnya vitamin C untuk menyamarkan atau menghilangkan bekas-bekas jerawat yang biasanya berwarna bekas-bekas jerawat ya yang berwarna hitam atau agak kemerah-merahan, kecoklat-coklatan gitu. Jadi perbanyaklah konsumsi buah-buahan atau minuman yang banyak mengandung vitamin C gitu. Jadi buat teman-teman coba aja menggunakan buat teman-teman ya yang belum menggunakan obat ini, coba aja menggunakan kapsul clindamycin, tapi cukup 1 tablet aja. Dan buat yang udah pernah nyoba nih kapsul clindamycin dari Dexamedica ini, kalau buat teman-teman yang sudah mencoba, lebih baik jangan diulangi lagi menggunakan ini gitu, karena ini kan obat antibiotik. Kalau kita sering menggunakan obat antibiotik, ibaratnya bakteri-bakteri kita malah justru lebih kebal. Jadi aku saranin sih buat yang udah nyobain ini, udah nggak mujarab, ya udah gak usah pakai lagi. Atau kalau teman-teman mau ganti antibiotik yang lain, mungkin sesama-sama clindamycin atau yang harganya lebih mahal. Yang penting jangan menggunakan kapsul ini lagi gitu. Jadi bisa mencoba varian yang lain, tapi jangan yang kapsul yang sama, karena ini kan antibiotik nggak boleh dipakai terus-terusan, karena nanti bakteri kita jadi kebal, malah nanti sering timbul jerawat gitu. Jadi buat teman-teman selamat mencoba nih mengobati jerawat dengan menggunakan kapsul clindamycin. Teman-teman juga bisa kontak nih atau DM di IG saya di Darmoyo Ramli, nanti saya cantumin di bawah deskripsi. Teman-teman juga bisa tanya-tanya di sana, dan kalau ada waktu saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman secara langsung gitu ya. Oke, mungkin gitu dulu penjelasan saya bagaimana cara mengobati jerawat dengan menggunakan clindamycin ini. Dan di lain kesempatan saya juga ingin berbagi pengalaman yang lainnya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya ini. Tetap semangat, jangan patah menyerah untuk mengobati jerawat yang mungkin buat kalian para pejuang jerawat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.